Perjalanan penuh makna untuk kita renungkan dan belajar serta memperdalam pemahaman agama dalam acara Hikmah Subuh di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pro 4 dimanapun Anda berada. Puji syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Dan tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Hikmah Subuh di edisi Minggu 29 Juni 2025 ya, bersama Ustadz Taslimur Rahman LTMPD dari IKADI Kalsel. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting kita happy, bahagia, jangan sampai sedih apalagi menangis karena bebanyu mata. Sesuai topik kita pagi hari ini lah Ustadz lah, menangis karena bebanyu mata. Nah kayak apa tuh kisahnya, kayaknya kita akan bahas ya di Hikmah Subuh. Silakan nanti barangkali Anda dan saudara perempat yang ingin bergabung boleh melalui 051132 52602 atau juga di 08953405 09539. Ya jangan lupa kita tunggu Anda, kita bersama di Hikmah Subuh sampai nanti insya Allah pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Ya dan saudara perempat, kalau kita bicara tentang perjalanan hidup, setiap orang itu pasti akan mengalami banyak hal ya, kegembiraan ataupun kesedihan. Nah kesedihan ini yang kadang-kadang itu membuat kita sampai menitikkan air mata, tapi kemudian bisa jadi kesedihan yang teramat sangat justru tidak membuat air mata itu jatuh ya Ustadz ya, dengan istilah menangis karena bebanyu mata. Ini kena kayak apa, mungkin bisa diungkapkan dulu oleh Ustadz Taslim, silahkan Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pro 4 Suara Budaya Nusantara dimanapun berada. Judul kita pada subuh hari ini adalah menangis kada bebanyu mata. Nah, ketika disebut menangis itu akan tergambar tuh, terbayang bebanyu mata. Karena menangis itu ekspresi seseorang gitu. Yeah. Nah beda lawan sedih. Yeah. Kalau sedih itu kayak perasaan di dalam hati gitu. Keluarnya ya menangis gitu. Nah walaupun menangis itu kadang keluar banyu mata tuh, nah itu bukan hanya karena sedih. Gembira juga nah, bisa. Itu bisa tuh, bahasanya kan ada duka cita, ada sukacita. Kadang orang kehimungan benar gitu, ya titikan juga banyu mata. Nah ini kan air mata bahagia kayak itu. Ada air mata sedih, ada air mata bahagia, ada juga air mata buaya. Nah tadi juga. Nah Bapak menangis karena bebanyu mata ini kayak apa? Nah ketika menangis itu dihubungkan lawan sedih, rasa sedih gitu. Maka normalnya, maksudnya standarnya biasanya bilanya menangis keluar banyu mata dah itu. Tapi bilanya ada orang yang ini sebujurnya menangis tapi kadang keluar lagi banyu mata. Nah, ini penggambaran sedih benar. Iya. Saking sedihnya tuh lah Ustaz lah. Iya kayak itu. Sedih benar itu. Nah jadi kada banyu mata lagi, bisa jadi karena sudah banyak banyu mata karing gitu. Karing seharian tuh menangis sejak itu. Karena apakahnya sesuatu hal atau apa itu, nah ada keluarga meninggal kah itu atau apa gitu, menangis benar seharian tuh sampai karing banyu mata, kada banyu mata lagi. Sedihnya ya belum menghilang gitu. Menangisnya kada kawal lagi gitu. Abis dah itu. Nah ini ungkap, jadi menangis ada bebanyu mata ini kayak sedih benar. Iya. Nggak ada kau berakan lagi sudah kaliwaran sadihnya lah. Nah sebujurannya kalau masalah sedih itu menangis ya wajar aja bang, manusiawi lah bahasanya. Cuma kalau sampai hamuk, nah ini yang jadi catatan kayak itu. Apalagi berhubungan lawan ada yang meninggal, kematian kayak itu. Jadi Rasulullah itu
memberikan batasan nggak tuh gasan orang yang menangis ketika ada yang meninggal. Nah kan ini as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu ketika momen pertama. Nah ketika ada yang meninggal momen pertamanya ini apa reaksinya? Nah yang dilarang itu adalah amun tertawa nih aneh bang, udah meninggal lah tuh aneh bang. Cuma normalnya kan sedih gitu. Nah cuma yang dilarang sedihnya itu adalah menangis yang sampai hamuk-hamuk. Kalau jadi ya dalam hadis tuh bang merabit kantong bang. Amun itu penggambaran bang mudah kita tuh lah mungkin piring ditimbai kayak tuh. Kenapa jadi meninggal? Biasanya nih bang lah yang meninggalnya bakajutan. Nah amun garing lawas tuh biasanya sedih. Cuma kayaknya sudah ada persiapan. Seminggu walaupun 3 hari sebelum meninggal tuh sudah ada persiapan bang sebujurnya. Tapi langarannya umur kada bebau bisa aja yang bakajutan. Nah ini yang bisa hamuk atau meninggal orang serangan jantung kah meninggal karena kebakaran kah, itu yang bisa hamuk. Nah ini yang ditangani hamuk macam-macam. Nah hamuk itu biasanya hamuk nih lah sepaket lawan kata-kata yang kada pantas, kada pas kayak itu. Bilanya kata-kata yang sekadar apa ngarannya nih kayak kehilangannya, menggambarkan kehilangannya, ekspresi kehilangan aja mungkin kata-katanya mahamuknya memang ada boleh, cuma kata-katanya tuh masih mending. Nah cuma ada kata-kata yang kayak kada sabar, kenapa pengen berduhulu nih kata kok diatur. Ada atur Allah. Sudah takdir Allah, ada kawa dia papai, bermaju kada kawa, mundur kada kawa kayak itu. Nah mau hamuk apa-apa. Nah kadang yang hamuk-hamuk tadi ya menangis kada bebanyu mata aja gitu. Berarti kada apa-apa tetajar, menangis kada bebanyu mata lagi. Hamuknya itu yang yang kada benar lah. Ya, kayak itu. Kada dibolehkan. Bapak menangis nang apa yang kada masalah kada apa-apa. Nah itu pernah Nabi waktu anak Sidin meninggal Ibrahim. Iya, menangis Sidin lah. Ya, Nabi ini kan bisi anak lakian ada 3. Ada Qasim, itu anak Sidin yang pertama, makanya Sidin dapat kunyah Abul Qasim. Lalu yang kedua ada Abdullah. Ini 2 orang ini dari istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah lalu ada 1 anak beliau lagi laki-laki dari Maria Al-Qibtiyah. Nah ini kan perempuan dari Mesir apa ngarannya yang melahirkan anak. Jadi selain Siti Khadijah melahirkan anak Maria Al-Qibtiyah, anaknya Ibrahim. Waktu meninggal Ibrahim ini Nabi Muhammad menangis, sedih menangis gitu. Tapi menangisnya tuh ya titikan banyu mata aja kayak itu. Wajar lah gitu. Karena Nabi ini uswatun hasanah, contoh kayak itu. Jadi apa yang digawi Nabi, apa yang terjadi kepada Nabi, bahkan sikap manusiawi Nabi itu jadi dalil argumen gitu. Makanya waktu Nabi menangis itu sahabat bertakun. Ini kan amun bahasa kita orang wahini itu ada pegurun menangis kada pas pang. Kenapa biar menangis? Harusnya lebih tegar lah. Kayak itu amunnya wahini tuh misalnya ada pegurun kita kayak itu. Pegurun kita anak Sidin meninggal menangis, lalu murid ini bertakun, Ustadz jangan biar menangis. Ini kan kada tahu di bahasa bang sebujurannya lah. Tuh makan ini karena Nabi ini panutan dan ada standar hukumnya atau apa tuh, jadi sahabat bertakun dan Nabi pun kada sarik. Pas kada sarik tuh Nabi kamu takun-takunnya ada juga. Kenapa Nabi pin menangis, maka pin namun ada meninggal jangan menangis. Nah ujian Nabi ini kayak perasaan manusia. Nah, makanya oleh para ulama itu jadi dalil tentang sedih itu tidak dilarang. Bah itu menangis yang titikan banyu mata aja kada masalah juga itu. Masalah tadi yang hamuk kada menerima. Jadi artinya kada ikhlas lah Ustaz lah. Nah ya itu kada ikhlas kayak hamuk kenapa jadi ini, kenapa macam-macamnya. Jangan menyalahkan lambat membawa ke rumah sakit lah apa-apalah kayak itu. Padahal sudah takdirnya kayak itu. Sudah takdirnya, istilahnya orang di Nini Bahar itu kayak keguguran nyirugin, namun meninggal, namun dasar umurnya ya meninggal lah kayak itu. Jadi perantara aja itulah. Nah perantara aja. Malaikat maut gin nyelang tugas saja juga kayak itu. Israel lah kan tugas juga, kadang-kadang dasar umurnya sudah saya itu. Nah ini yang
apa ngarannya nih, ada hukumnya tuh. Nah kesedihan lain sama lah, ya mirip kurang lebih kayak itu juga. Kalau kita hubungkan dengan menangis kada bebanyu mata ini dilarangkah atau kada? Iya, sebujurannya ya kada kawa dipadahkan dilarang karena ini kan ekspresi spontan yang terjadi ya spontan dan ini sedih benar gitu. Mungkin ini menahan diri juga, maksudnya kada sekira kada hamuk atau apa. Cuma kan titikan banyu mata ini kada kawa di tengati itu. Kayak orang misalnya di bioskop melihat film sedih, itu kada kawa di tengah-tengati. Karena berasa bisa langsung ya titik banyu mata ya, amunnya wahin atau batuk kayaknya masih mungkin ditahan masih kawa bang kayaknya. Mau menangis ini kayak langsung berlintang aja. Agak ngalih bang itu. Nah itu berarti kan memang ekspresi. Nah tinggal kan kita memahami lingkungan sekitar nih bilanya menangis kada bebanyu mata nih, oh berarti sedih bener atau apa kayak itu. Nah itulah. Tapi pun orang ada tahu ini pura-pura aja sih menangis. Nah iya pulang ini pura-pura aja nih menangis. Imbahnya tertawa aja. Menangis tapi kan ada banyu matanya, ya ada juga orang yang menyabet gitu tuh. Iya ada yang sakit tidak berdarah. Nah. Atau menangis dalam hati ya lah. Nah menangis dalam hati bisa juga. Jangan tuh. Nah jangan menangis, jangan batal puasa. Yang menangisnya kada batal pang puasa mun banyu matanya dinginum nah nanyar disilatnya lalu meletes. Kada pang lah kayaknya kakanangan kayak itu. Nah dalam Al-Qur'an ada kisah menangis nih di surah Yusuf. Jadi waktu Nabi Yusuf dibuang ding sanak sidin ke dalam sumur gitu. Dan ding sanak sidin kan belikan ke rumah. Wajahum Aisyah ayyabukun. Wajahum aban isyaan yabukun. Jadi ketika malam hari ding sanak Nabi Yusuf ini mendatangi Nabi Yakub alaihissalam. Nah ibarat laporan. Wajahum abahum isya yabukun. Jadi saat bertemu Nabi Yakub alaihissalam, Aisyaan itu malam hari yabukun, mereka menangis. Nah bakaya begitu memang artinya menangis dan mereka ini menangis, cuma menangis lain ini ya mungkin lah bahasa kita tuh air mata buaya lah. Pura-pura menangis saja kayak itu. Nah tapi Nabi Yakub ini sebenarnya tuh kayaknya ada bujur nih kayak itu. Tahu dah kayak itu. Soalnya waktu dingsan Nabi Yusuf ini menampaikan baju Nabi Yusuf, kisah dimakan serigala, bajunya ini memang berdarah tapi bajunya kada rabit. Masa serigalanya makan Nabi Yusuf memacul baju dulu? Atau dilumo aja, bahasa Banjar tuh dilumo kalau kayak gulaan. Dilumo aja itu, dimulo dimuntah bajunya dikeluarkan. Nah pokoknya logikanya ada masuk. Cuma kan memang apa ngarannya nih di kisah ini dia berikan dalam Al-Quran ini hendak menggambarkan apa ya kebusukan itu kelihatan aja gitu. Sepandai-pandainya tupai meloncat akhirnya jatuh juga tuh. Ya ngarannya sifat ada baik atau apa ya kelihatan juga keburukannya. Ini kan menangis pura-pura gitu. Bukan yang menangis kada banyu mata ini. Tapi di kisah ini juga kayak itu. Nah ada yang menangis kada banyu matanya, siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Jadi mbah Nabi Yusuf ini hilang atau bahasanya dihilangkan, Nabi Yusuf ini sedih. Waktu di sanak Nabi Yusuf ini kan melapor, Yusuf dimakan serigala atau bahasa Nabi Yusuf itu fasobrun jamil, sabar aja gitu. Cuma lah ini juga jadi dalil sedih itu dasar kadakawa di tahan-tahan. Bahkan kayak Nabi Yakub manusia pilihan Allah, kadakawa menahan kesedihan tuh. Cuma kan ya tadi ada pengarangnya nih di ayat itu ketika menggambarkan Nabi Yakub sedih itu ada berserah diri kepada Allah kayak itu. Sabar tuh. Ya sabar kayak itu. Jadilah kadakawa kita madahkan orang ada suatu peristiwa menyedihkan inya menangis. Kenapa menangis jar? Kamu harus sabar. Kadang itu Nabi Yakub menangis tapi sini nih sabar bener dah itu. Nah jadi ada dua hal yang berbeda nih. Apa ngarannya nih? Ada satu orang peristiwa sedihnya menangis.
yang satu orangnya peristiwa sedih kada menangis. Jangan langsung diponis karena kita kada tahu hati manusia. Nang kada menangis tuh sabar. Bisa jadi dalam hatinya menyumpah macam-macam. Menangis aja kada. Gara-gara si anu nak aku balas tuh udah mati aja. Nang pertama itu malah inya nang sabar nangis. Maaf lah. Malah inya sakanya nang sabar. Nah, ini kayak kisah Nabi Yakub alaihi salam. Kada kau coba ngolah manusia ini jadi kita nih jadi apa parameter orang lain tuh ada kan kita kada tahu hati manusia kan. Sensitivitas orang jadi berbeda-beda lah. Nah, ya itu. Jadi Nabi Yakub nih sedih bertahun-tahun kayak apa ya lah anak hilang. Iya. Dan si Idin tuh tahu benar nam hilangan tuh ning sanak jua kayak apa ya? Kayak menyariki ya anak jua kayak itu. Yang hilang anak jua nih sedih benar. Iya. Kada kawa tetambanya tuh nang ada kawa. Jadi pang kayak apa Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub itu pas apa ngarannya nih di rumah menghadangi Nabi Yusuf alaihissalam sedih sidin. Nah di Al-Quran tuh digambarkan wabyadat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Nabi kan mata kitanya ada putihnya ada hirangnya. Nah yang melihat itu kan yang hirangnya kalau yang melihat itu hirangnya. Nah saking rancaknya Sidin menangis hirangnya tuh hilang. Wabyadat itu putih artinya wabyadat ainahu mata Sidin jadi putih. Maksudnya tuh memutih mata Sidin hirangnya tuh kayak hilang itu karena kerancakan menangis. Sampai kada bebanyu mata lagi sampai kada kau melihat. Ini kada menangis kada bebanyu mata lagi nih. Sampai kada kau melihat lagi Sidin. Wabyadat ainahu minal huzni. Al-Quran pakai bahasa yang jelas minal huzni karena sedih. Wa huwa kadhim. Kadhim ini Sidin ini menahan amarah. Jadi ayat ini ayat 84 lah. Ada waktu Bunyamin hilang jua kayak itu. Ya kan kisahnya tuh kayak ini kan di kampung Nabi Yakub itu dan kampung nisan Nabi Yusuf ini Pancaklik. Lalu kan dapat kabar di Mesir ada simpanan makanan makanya mencari makanan pokok itu ke Mesir. Nah, kayak itu Nabi Yusuf sudah jadi menteri mungkin menteri pertanian lah itu. Sampai di sana kan Nabi Yusuf ini kayak rasanya ada di sana ikam lagi sih gong jar bawa ke sini. Asalnya Nabi Yakub ini kan kayak jangan dibawa Bunyamin sini aja tapi karena dipaksa atau buhan yang di sana kada nyaman lalu dibawalah Bunyamin. Tapi kan pada akhirnya disiasati oleh Nabi Yusuf alaihissalam supaya Bunyamin ini tetap berada di Mesir. Caranya kayak apa? Pura-pura menuduh Bunyamin ini mencuri kayak tuh. Padahal sini sudah pada. Nabi Bunyamin kan mengerti aku. Haila aja. Biar muka lah jangan. Sudah dipadahi kada yang ini memprank lah jar amun bahasa ini memprank bang. Cuma ini kan ada kisahnya sesudahnya tuh. Jadi Bunyamin ini ketahuan membawa sua'al malik itu apa ya timbangan gasan makanan pokok lah kayak itu. Kayak kakao tuh kayak gayung gasan menimbang amun kita tuh baris tuh kan ada di kaut pakai apa kayak itu. Itu ada di kantong Bunyamin memang direncanakan lalu tertinggal. Nah pas ini bubulik pulang ke rumah madahkan Nabi Yakub Bunyamin tertinggal. Nah ya ini kayak sedih Nabi Yusuf ini bertahun-tahun belum hilang lagi. Tambahnya Bunyamin hilang tuh kayak apa ya? Sedihnya bertumpuk-tumpuk. Iya, ibarat kunat tuh belum kering lagi, dikuyak pulang, Nah kayak itu anunya sedihnya. Makanya wabyadat ainahu minal huzni ini sebujurnya apa yang terjadi sebelumnya. Cuma akhirnya lagi itu wahwa kadhim ini. Jadi sedih ini kadang berhubungan dengan amarah. Menahan amarah tuh jadi sedih tuh. Nah itu bercampur jadi satu wabyadat ainahu. Tapi kan pada akhirnya fartadda basira. Penglihatan Nabi Yakub ini jadi kembali seperti sedia kala. Nah, waktu dilempar baju Nabi Yusuf. Ini semacam banyak kayak yang apa ngarannya pengobat rasa sedih-sedih mungkin lah dengan banyak baju ini itu sebujurnya kan teorinya bisa nang kayak itu. Cuma bahasa Al-Quran tuh kayak itu bang. Ditimbai baju, publik pulang terlihat kayak itu. Macam-macam bang nih lah anunya. versi apa nih analisanya itu kayak itu. Cuma yang jelas
mata Nabi Yakub itu sampai memutih. Ada menit lagi itu karena sedih. Batu yang kedua, sedih itu hilang ketika tahu kepastian Nabi Yusuf masih hidup, sehat walafiat aja. Buktinya baju nih. Kayak itu. Ada madakan karena mencium bau bajunya kayak itu. Ada macam-macam lah itu. Yang jelas. Kalonya versi ini kan kita ya video call. Nah video call kayak apa sehat lah video call bang, oh ya sehat ya alhamdulillah. Nah, beda zaman dulu loh teknologi sekarang ini lah. Iya beda kan. Ini ada telepon, ada juga yang masuk live chat. Nah dari Pak Setia Budi, Assalamualaikum Ustadz, apakah ada doa yang diajarkan Rasulullah di saat kita dilanda kesedihan? Terima kasih Ustadz. Baik, sebelum jam kita terima telepon dulu ya Ustadz. Ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dari ini siapa nih? Marinda kan? Iya betul. Pak Abidani? Betul. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, itu masalah tadi yang saya sampai kadang melihat masa sujud ya Allah menangis tadi. Nah, ulun tak pernah kan Ustaz lain lagi Pak, ada kaitannya di wakang lah gitu. Jadi kita masalah sholat lah, sholat ini harus kita kerjakan terus. Walaupun kita sakit, tetap kita dituntut untuk sholat. Baik itu kata kau berdiri, berduduk, kalau duduk berabah. Nah, pertanyaan ulun Ustaz, kalau karena sakit kita mata pada melihat, sulitan mengambil air wudhu dan sebagainya, kadang-kadang itu, nah bolehkah kita kita jamak sholat itu Ustaz, supaya kadang mengalihkan kita? Apakah ada dalilnya Ustaz yang sahih untuk menjamak sholat tadi Ustaz? Antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, baik itu jamak maupun jamak taksir. Nah, yang sebenarnya di jamak dan qasar itu tuh untuk orang musafir kan itu yang dianjurkan sahih hadisnya. Nah, untuk yang sakit ini Tong Ustaz, adakah yang sahih dalilnya bisa dijamak sholat itu untuk mempermudah orang yang sakit, sudah sakitnya itu baik sakit sementara atau menahun atau permanen Ustaz. Nah, ada kalau ada dalilnya Ustaz, ulun minta tolong Ustaz, kalau ada tolong ulun tausiahi Ustaz. Karena berkaitan dengan ulun nih Ustaz. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ucapkan banyak terima kasih ya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abidani yang ada di Martapura kalau nggak salah ya. Sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Masih ada lagi, boleh kita tunggu yang lain di 051132522602 atau juga di 08953405095539. Mungkin bisa ditanggapi Ustaz? Iya, yang pertama tadi doa sedih lah. Dari Pak Setia Budi tentang apa doanya yang diajarkan ketika kita dalam kesedihan. Sedih ini perasaan loh. Iya. Kadang itu sedih ini perasaan yang sudah terjadi. Iya. Kayak itu sudah terjadi sedih. Kadang ada juga yang sedih akan terjadi. Contoh nih orang nih hanyar diambil begawi. Biasanya tiap pagi kan tolak begawi. Iya. Kayak itu. Pagi nih hari pertama kada begawi, mikirkan siang tuh sedihnya. Biasa beda suasana lah. Kayak itu. Atau pas siang lah dimakan. Itu kan sesuatu yang akan terjadi gitu. Belum terjadi. Iya. Bisa jadi kan jam 9 ada orang mantarin nasi, ada mantarin duit. Iya. Bisa jadi gitu. Nah, apa ngarannya nih? Kalau yang sebelumnya tuh istilahnya kita tuh trauma kah? Nah, yang akan datang tuh kayak khawatir terhadap apa sesuatu anak nih pina apa ya kada tapi bisa mah apa tuh kayak baik kemenak lah kayak najar kayak itu. Itu kan khawatir. Nah, ada pernah sahabat Nabi itu di jam orang begawi lah. Jam orang begawi jadi juga di zaman Nabi itu aneh juga lamun jam sembahyang duha tuh di masjid. Kayak itu zaman Nabi padahal nih. Jadi bilanya jam begawi kadanya jam begawi sembahyang mengaji lain bang tuh. Kecuali jam begawinya kayak Bonpian kan penyiar ada jam-jamnya kayak tuh. Mun pagi kada di kantor kada mesti kada begawi dasar belum sipnya.
Nah, jadi ada sahabat ini pas pagi sembahyang duha di masjid gitu. Nah, jam begawi kenapa ada kayak itu? Nabi datangi. Kenapa? Ikam jangan kayak itu. Ulunnya Nabi sedih bener hutang nah kayak apalah jar. Hutang itu. Anak bayar duitnya kan ada atau kayak apa kayak itu. Nah, ini sedih benernya. Iya. Sedih seraba-rabanya tuh. Lalu Nabi melajari doa dan ini memang doa ya tepai gasan sedih tadi. Iya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham itu sesuatu yang akan datang, khawatir. Jadi berlindung pada Allah terhadap kekhawatiran, wal hazan itu trauma di masa lalu. Yeah. Nah, ya berdoa pada Allah ini doanya Allah min a'udzubika minal hammi wal hazan. A'udzubika minal ajzi, ajzi itu lemah. Allah min a'udzubika minal ajzi wal kasal, malas. A'udzubika minal jubni wal bukhul. Jubn itu takut, wal bukhul itu ya bakhil, kikir, pelit. Bahasa kita pemalar, engken. Nah, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ghalabatid daini itu kebanyakan hutang itu. Wa qahrir rijal itu paksaan laki-laki, maksudnya menurang tuh hutang ini kan kayak tergadai lah jiwanya, modelnya kayak itu. Nah, ini yang dibaca doanya lah. Sebenarnya ini bukan hanya sekadar doa dibaca, cuma apa bahasanya lah, terapi hati supaya berlindung kepada Allah dan bisa lakas move on. Iya. Itu dari rasa sedih itu. Nah, itu lawan juga kada terlalu apa bahasa orang ini overthinking kah? Iya. Nah, move on supaya lakas move on, overthinking kada juga. Nah, itu doa ini gitu nah. Iya. Jadi selain doa ini dibaca, ya kita resapi makna doanya ini. Iya. Jangan sambil lalu aja berdoanya, jadi jujur diresapi itu setelah. Ada yang memang kan orang kita apa aja ramalannya bacaannya dibaca bujur atau. Cuma ini bukan sekadar hanya dibaca aja, cuma beda lah. Dimaknai gitu. Iya. Kalau Al-Qur'an misalnya Yasin itu kan qalbul Qur'an, hati Al-Qur'an atau jantung Al-Qur'an. Kita membaca Yasin kada tahu maknanya artinya sudah berpahala. Iya. Sudah berpahala karena kan muta'abbad bitilawati. Al-Qur'an itu berpahala, membaca aja sudah dapat pahala. Ditadaburi kada tahu artinya itu sudah berpahala. 10 Hamzah lah rasanya. Pon? 10 kan nilainya. Satu huruf 10. Satu huruf 10. Nah, kalau yang doa tadi ya ini selain kita memang berdoa dan dimaknai bujur-bujur diresapi. Karena kalau berbicara sedih itu sebujurannya Nabi di Al-Qur'an tuh apa kisah Nabi-Nabi itu diabadikan karena sedihnya itu dasar karena kalau ditawar-tawar kita urutakan dia nah. Nabi Adam alaihissalam. Si Dino kan sudah ditangati. Jangan berpara ke pohon ini. Kayak itu. Dan tahu si Dini kan berhadapan lawan iblis dah itu. Yang Allah Ta'ala menyuruh iblis, ayo sujud Tuhan Nabi Adam. Iblisnya dah kon. Ana khairun minhu jadi iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dari apinya dari tanah. Tahu nih Nabi Adam nih tahu musuhnya iblis. Lalu apa yang terjadi? Mbah tahu tadi sekalinya gara-gara bawaan Siti Hawa membawai terbujuk ya makan itu akhirnya kan dihukum bahasanya turun ke dunia. Iya. Makanya doa Nabi Adam itu doa penyesalan. Nah, sebenarnya ini sedih juga kayak itu. Tapi adegan menangisnya kada disambat dalam Al-Qur'an. Iya. Beda kalau yang Nabi Yakub tadi itu dasar ada teksnya sedih. Yang misalnya tadi wabyaddat ainahu minal huzni fa huwa qadim. Ada kayak itu. Nang dingsan Nabi Yusuf pura-pura menangis yang waja'u abahum Aisyah yabukun. Aisyaan yabukun. Itu ada tulisannya menangis. Nah Nabi Adam ini kan ada kisah menangisnya cuma bukti Rabbana zalamna kami zalim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana kalau engkau tidak mengampuni kami lanakunanna minal khasirin termasuk orang yang merugi. Doa ini ibarat apa ngarannya kaunya ada visualnya tuh nah. Itu sedih benar Nabi Adam. Sedih itu. Apalagi Nabi Adam waktu turun itu sorangan aja kan tak bisa lawan Siti Hawa. Iya. Ini sedih benar. Seduniaan sidin berduaan aja dan tak bisa pulang. Jauh. Ada kawan curhat, Nabi Adam curhat lah. Kada kau curhat, sidin di dunia berduaan aja. Sedih bener tuh. Kalau ini kita curhat kemana-mana. Kemana-mana, ke macam-macam. Itulah yang doa tadi. Banyak lagi
Nabi Nuh sedih juga waktu anak sidin dibawa naik ke kapal kada hakon. Ini karena memang ada beriman lo Nabi Nuh. Ada bahul naik gunung ja. Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Naik gunung ja aman dari banyu. Hanya bawa pada itu wahala bainahumal mauju fakana minal mughrakin, langsung ada gelombang tinggalam. Sampai kan ya Allah ini anak ulun, langsung ditegur Allah innahu laisa, itu lain anak ikam. Artinya sudah diperingati itu setelah sudah laisa min ahlik. Iya. Bukan anakmu itu. Sedih juga nih. Iya. Nabi Nuh ini sedih juga tuh. Sidin berdakwah lawas, beriman sedikit, anak Sidin kada beriman, istri Sidin kada beriman juga. Ini ada dua istri Nabi yang membangkang, istri Nabi Nuh lawan istri Nabi Lut alaihissalam. Sedih juga nih. Nabi Muhammad kau sedih luar biasa. Nah itulah. Nah itu gambaran beberapa tentang kesedihan dari nabi-nabi kita. Bila kita cek kisah-kisah dalam Al-Quran tuh kada kurang-kurang sedih itu. Banyak contoh. Siti Maryam, ibunda Nabi SAW kurang sedih apa? Disambati orang kampung yang macam-macam. Maka jar keluarga baik-baik, maka kembetianan laki kadede lah, masih sedih benar. Kurang baik nih lah, track record baik. Hanya dituduh macam-macam tuh sedih benar itu. Walaupun kada bujur. Sedih benar tuh. Nah, tuh yang pertama. Lalu yang kedua ini dari Abidani kan tadi. Tapi mungkin kita jeda dulu sebelum jawab Pak Abidani. Lawan ini masih ada live chat lagi satu. Kita jeda dulu saat selain kita akan kembali lagi di Hikmah Subuh. 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Seseorang yang ria akan membatalkan amal ibadahnya karena orang yang ria orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan ria, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah
dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari kiamat, seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, iya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit ria ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka ria dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Ya, terima kasih Dang Sarang Perempat biar masih bersama kami di Hikmah Subuh pagi hari ini bersama Ustadz Taslim dari IKD Kalsel, dan kita masih bicara tentang menangis karena bebanyu mata. Ya, tadi sudah dijawab satu pertanyaan dari Pak Setia Budi. Kemudian selanjutnya tadi ada Pak Abi Dani ya tentang sholat yang dalam keadaan sakit ya Ustadz. Kemudian ini ada satu lagi dari Nur Azmi, bagaimana caranya agar tidak mudah berputus asa. Itu saja Ustadz pertanyaannya, terima kasih atas jawabannya. Baik, bisa langsung ditanggapi dari Pak Abi Dani tadi dulu ya Ustadz. Mungkin ada juga di antara Anda yang lain yang ingin bergabung, boleh ya, masih ada waktu dan kesempatan. Ya, baik, pertanyaan Abi Dani. Jadi sholat itu wajib, jelas dah. Selama seseorang itu masih hidup, wajib. Ya. Sakit tetap wajib. Ya. Nah, ada caranya beda-beda. Jadi beda dengan kalau puasa itu bisa tidak melaksanakan puasa. Kalau misalnya penyakitnya menahun atau sangat tua renta, nah itu boleh tidak puasa sama sekali. Beda dengan sholat. Sholat ini selama masih hidup, berakal, sadar, wajib. Iya, tidak bisa diwakilkan. Sholat. Iya, tidak bisa diwakilkan. Nah, tapi, ini tapinya ini ada rukhsah, ada keringanan terhadap orang yang sakit. Dan keringanan ini tergantung orang yang sakitnya bagaimana, dan ini kondisional, tidak sama antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi beda-beda, walaupun pertanyaannya sama. Ustadz ulun bolehlah sembahyang berduduk, yang seikongnya sama bertanya juga, Ustadz boleh ulun berduduk, pertanyaannya sama, tapi kondisi orangnya beda-beda. Yang ini satu alapiyat, boleh ulun berduduk, ya jelas kada boleh. Yang kedua, ini kada kawa berdiri, oh berarti boleh duduk. Nah itu, jadi kondisional. Nah, adapun sholat orang yang bahasanya apa ya, ngalih aktivitas macam-macam lah, mungkin penyakitnya lah. Mungkin kayak ini nah, kada kawa beudu sorangan. Nah misalnya kayak itu. Nah ini kayak pulun sembahyangnya jar. Ya sembahyang tetap wajib. Lalu kayak apa sembahyangnya? Ini makanya harus situasinya kayak apa, keluarganya ada atau ada sorangan hajak atau kayak apa. Nah ini harus mendalam tuh dilihat karena kondisional. Jadi misalnya kayak ini jar, ibaratnya nalah si Din ini di rumah tuh berduaan aja, dua laki bini. Nang bini ini memang sehat aja bang, cuma ya ngarannya bebinian tuha istilahnya kan. Ya kada kau apa-apa juga kayak presiden sembahyang wudu atau apanya. Nah pertama sembahyangnya tetap wajib, berarti tetap digawe. Lalu yang kedua kayak apa menggawinya semampunya, misalnya berabah aja kayak itu. Nah itu dah. Lalu kayak apa bersucinya, karena kan wajib kayak itu.
Bilanya kawa buudu sorangan, yeah. Amun kada kawa buudu sorangan diuduakan. Yeah. Nah itu. Nah, lalu pertanyaan lain lagi Jasidin tadi dijamak kayak apa jar? Nah, karena kayak inilah yang kadiu segaring panang sehat gin. Iya. Panang sehat. Apalagi amun buhan pian misa yang acara perkawinan atau apalah itu. Yang sudah be-make up, baju macam-macam tuh nah. Zuhur bepacul pasang kain asar pacul pasang bulang. Itu kayak bahasanya ribet kayak. Nah itu. Apalagi yang garing atau kayak apa. Nah, kayak apa tuh bolehlah dijamak. Dalilnya kayak apa? Jadi kayak ini memang mengenai dalil menjamak ini, jadi bedakan jamak lawan qasar lah. Qasar itu meringkas sholat, itu safar aja sebabnya karena perjalanan mau qasar. Adapun menjamak, nah ini ulama agak lebih luwes, banyak macam-macamnya sebab-sebabnya, termasuk garing. Nah, tapi ada tapinya. Ada istilah dalam fikih itu jamak suri. Jamak suri itu kayak ini nah. Itu kayak menjamak tapi kada menjamak. Kayak pegerang. Amun ini nyatakan ada khilaf di antara ulama lah. Jadi dalil tentang Nabi menjamak itu ada dalil tentang Nabi menjamak sholat bi ghairi matarin wala safarin bi ghairi maradin. Maksudnya kadang ada hujan ada Nabi menjamak sembahyang. Cuma para ulama kan menganalisa membandingkan dalil-dalil jamaknya ini kayak pegerang. Kayak itu. Nah, jamak suri tadi. Jamak suri itu adalah menggabungkan sholat padahal kada menjamak. Maksudnya kayak apa? Contoh misalnya kita kan asar wah ini jam 4 kurang seperempat. Kayak itu. Berarti jam setengah 4 masih waktu zuhur. Jam setengah 4 masih waktu zuhur. Nah, jamak suri itu adalah ibaratnya tuh Sidin sebelum jadi jam 3 lewat seperempat itu kayak bebasuh kami sudah. Nah, kayak itu amun orang tua tuh berganti popok. Nah, wah ini alhamdulillah sudah ada popok kesen orang tua. Itu ibaratnya jam 3 lewat seperempat itu berganti popok dibasuh kayak itu. Bodo, tuntung bodo macam-macam, baju sudah siap misalnya. Nah, lalu jam setengah 4 sembahyang zuhur. Main zuhur ini ya kan yang wajib-wajibnya aja kan nah. Kadang-kadang ngalih tuntung sembahyang zuhur, kadang azan asar, langsung sembahyang asar. Ini sama aja 4 rakaat lah karena tadi kadang di kosor. Jadi menjamak aja kan. Tuntung asar nah dah itu jamak suri itu jelas dah ada nyata aman dah ada ngalih-ngalih. Tapi sebujurnya menjamak tuh adalah gesen garing ada bang sebujurnya. Nah tinggal apa ngarannya nih pian lawan keluarga yang membantu nih paham kisahnya nih nah. Ini bilanya yang keluarga nih kada tapi penyembah yang alih juga. Iya, tapi tahu ya. Paham juga itu. Iya. Nah, memang tuh harus diselesaikan gitu. Ini anak yang mana dipilih tuh. Lawan karena kan ada pilihan lagi bersucinya bodoh aja kata tayamum. Wah kayaknya harus tayamum aja nih atau apa gitu. Jadi tayamum itu yang nyata benar adalah banyu kadeda itu jelas dah. Lawan yang garing nih kada kau kana banyu. Nah itu jelas pakai tayamum. Tapi bila yang ngalih bodo, nah itu masih 50-50 tuh. Iya. Bodo ngalih itu bukan banyunya kadeda. Kondisinya inilah lah. Ngalih. Nah, ya. Misalnya banyunya di dapur. Iya. Si Dini ngalih berjalan, nah itu ngalih. Nah ini yang 50-50 kayak itu. Tapi kayak itu bapaknya keluarganya bisa membawakan gayung. Nah, ini ya makanya bisa tadi 50-50 artinya kada langsung. Ya boleh, ada kayak itu bang. Ada walaupun gimana kalau di fikih itu ada yang kayak ini nah. Di kampung tuh sumur ada. Cuma di higa sumur tuh ada buaya. Kayak apa kawalah bodoh. Jelas kada kawa bodoh. Iya. Bodoh kawa tangan tertinggal. Kondisinya kada. Tangan tertinggal sebuting jar buaya itu bodoh. Sebuting emang tinggal tangan. Kada kawa berarti atau ada singa di higa sumur aku kan haus juga jar. Nah itu berarti kayak kawa tayamum karena faktor kada kawa tadi bukan kada ada banyunya. Nah jadi bilanya di rumah banyu ada tapi ngalih berjalan itu makanya ada masih 50-50 kayak itu. Jadi apa nih kondisional bujur lah. Jadi yang penting sembahyang digawe itu bodo. Jadi usahakan bodo kayak apa caranya dahulu. Bersucinya ya tadi caranya tekniknya.
nya ada istilahnya silisil baul anu yang bekamih kada tiis ada tahu istilah bahasa Indonesianya. Cuma orang-orang yang berusia tua. Ya, berusia tua atau yang kalawasan duduk. Iya. Kerancakan duduk kayak itu nah. Bekamih kada tiis ini inya kada boleh wudu sebelum azan. Jadi orang yang kayak ini nih anu azan Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar anu ibaratnya salawarnya beganti bebasuh dulu. Mbah tu wudu nah sembahyang. Nah itu kayak sekali aja kawa. Iya, jangan terlalu jaraknya jedanya tuh jangan terlalu panjang. Itu ya nah ini ibarat apa ngarannya nih mbah tadi bebasuh kami dibersihkan berganti popok hanyar nih misalnya nala sidin nih pas sembahyang tuh titik atau apa ya maafu lah kayak itu. Iya. Cuma nih ya kada kawan yang sebelum azan besip dulu kada kawa. Kondisional tadi makanya detailnya kayak pegerang itu yang wudu masih kawa diuduakan gitu. Amun kada kawa disiapkan botol atau apa gitu. Nyasal jadi wudu tuh sebujurannya asal banyu mengalir kayak itu aja. Tapi mau kada kawa juga kondisinya ya tayamum lah setelah. Amun dasar kada kawa lalu kayak itu. Ngalih bener atau kayak apanya. Tayamumnya masih kawa sebujurannya. Makanya kondisional. Ya. Kita lanjut untuk jawaban berikutnya Ustaz, waktu kita tinggal sedikit untuk Nur Azmi tadi bagaimana cara agar tidak mudah berputus asa. Oh ya, bagaimana tidak berputus. Nah, masih di surah Yusuf tuh. Iya. Jadi ini untuk ini perempuan kayaknya lah Nur Azmi, Saila. Kayaknya ngaran anumpang nih kayaknya. Iya. Umur orang bahari kayaknya kada Nur Azmi kayaknya kada pakai istilah ngaran itu pula. Iya. Nah, untuk saudari Nur Azmi atau Ibu Nur Azmi, Mbak Nur Azmi di surah Yusuf silahkan dilihat itu apalagi di kisah Nabi Yakubnya itu ada wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah taala itu tidak berbatas. Nah, jangan putus asa. Walaupun kita tidak tahu rahmat Allah tuh kapan yang mana. Iya. Mungkin dalam kesedihan itu sebenarnya ada rahmat. Nah, bisa jadi itu ya jujur. Iya, cuman ya kita tidak bisa pandai mengambil hikmah itu. Nah, bisa jadi. Bahaya juga Bang, orang ini kan pernah sedih. Iya. Psikopat tuh. Tapi kadang mungkin dalam kehidupan ini kita kadang pernah sedih. Iya, makanya silih berganti dalam kehidupan ini. Itu jelas tuh. Makanya bilangnya ada orang yang tapi sedih, kutan meninggal kada sedihnya. Anu kada sedih bahaya tuh. Nah, bisa ketika ada sesuatu sedih. Nah, tinggal kan tadi yang di ayat Al-Qur'an wala tayasu min rauhillah, jangan putus asa. Berarti pasti ada harapan. Iya. Ada harapan. Apalagi zaman ini kan kadang ada orang sedih tuh karena belum dapat jodoh. Nya sedih bener ulun ini jar jomblo akut Ustaz teh kenapa berkendaraan ulun sorangan tarus jok belakang tuh kosong tarus nah sampai bedabu sareng abal-aba saking kosongnya sedih bener kayak apa ulun. Nah itu rahasia Allah taala bisa jadi memang jodohnya belum lahir. Allah masih mempersiapkan. Ya ada pokoknya tidak putus asa lah itu karena kita kada tahu yang terbaik itu apa sebujurannya. Jadi jangan berprasangka buruk dulu ya lo. Ibaratnya itu misalnya kayak apa supaya kada putus asa jangan sangka buruk lawan Allah taala pasti ada rahasianya. Nah mahadangina itu ya dulu anu bersabar itu aja. Nih memang teorinya dasar kayak itulah tinggal menjalani aja lagi sebujurannya. Itu Bang anunya untuk yang sedih. Iya, apalagi pun gak ada dapat lagi jodohnya yang menangis merau-rau. Nah, itu kan dimuliakan pulang lah sama agama kita. Jadi misalnya sedih karena sedih itu kada ada masalah itu. Yang sedih mabuk nah itu yang update status kayak kenapa ya jarano lawan jenis ilfil sama saya gitu. Kenapa macam-macam yang alasan gitu. Padahal punya orang sabar tuh ada tapi banyak pertanyaan jalani aja. Santai itu dulu itu. Ini kada kawa juga itu. Kada kawa dipaksa-paksa juga. Dasar belum. Siap orang beda-beda juga ya. Dasar kayak itu toh. Itu jangan supaya kada putus asa. Husnuzon lawan Allah taala. Ya, baik Ustaz, kita di penghujung waktu mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita penderakan pagi hari ini tentang menangis kada bebanyu mata. Iya. Jadi menangis itu mungkin identik dengan air mata gitu. Tapi kadang ada yang menangis kada bebanyu mata ini ungkapan kesedihan yang mendalam luar biasa kayak itu. Tapi ketika kesedihan ini mendalam atau luar biasa, orang ini masih berusaha supaya tegar,
tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama, tidak berkeluh kesah, yang tidak mengamuk dengan yang terjadi. Nah itu ungkapan ini realita kesedihan yang ada, tapi juga menjaga sikap agar tidak berlebihan dan salah dalam menanggapi peristiwa. Kira-kira itu. Ya, baik Ustadz. Yang jelas segala sesuatu yang berlebihan itu kada bagus Ustadz lah. Ya. Termasuk tadi menangis. Iya. Ya, baik, terima kasih untuk Ustadz Taslim Rahman LCMPD. Pagi hari sudah berikan pencerahan buat kita di acara Hikmah Subuh. Terima kasih juga Anda yang sana Perompat, pemirsa dan pendengar yang sudah bersama Perompat Suara Budaya Banjar. Insya Allah kita masih akan bisa ketemu lagi dan waktu dan kesempatan. Akhirnya saya Rinda undur pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Hikmah Subuh di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.